Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, alhamdulillah kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, Dasar-dasar Ilmu Nahwu dan Tasrif. Kita akan masuk pada bab ke-6. Tasrif istilahi ats-tsulatsy al-mujarrad. Ini adalah pelajaran pertama tentang tasrif. Bab 1 sampai bab 5 adalah bab tentang nahwu. Bab ke-6 masuk permulaan tasrif yang diperkenalkan adalah tasrif istilahi untuk ats-tsulatsy al-mujarrad. Ats-tsulatsy artinya tiga huruf. Al-mujarrad inti atau tanpa tambahan. Jadi ats-tsulatsy ada ats-tsulatsy al-mujarrad, ada ats-tsulatsy al-mazid. Mazid artinya tambahan. Kalau tasrif istilahi ats-tsulatsy al-mujarrad artinya akan melakukan tasrif terhadap kata yang memiliki 3 huruf inti tanpa tambahan. 12 varian atau bentuk kata pada tasrif istilahi mempelajari varian kata dari 12 bentuk kata. Jadi kalau di tasrif istilah itu ditasrif ke yang pertama fi'il madhi, kata kerja lampau. Yang kedua fi'il mudhari', kata kerja sedang atau akan. Yang ketiga ke masdar, kata benda dari suatu kata kerja. Yang keempat ke fa'il, kata benda pelaku. Yang kelima ke maf'ul bih, kata benda objek penderita. Yang keenam fi'il amr, kata perintah. Yang ketujuh nahi, larangan atau nahyun, larangan. Kemudian isim zaman, kata keterangan waktu. Isim makan, kata keterangan tempat. Ya, ada sedikit kesalahan tulis. Yang benar kata keterangan tempat. Isim alat, alat untuk melakukan pekerjaan. Fi'il madhi majhul, kata kerja lampau pasif. Fi'il mudhari' majhul, kata kerja sedang atau akan pasif. Namun dalam tasrif ada kalanya yang ditasrif tidak lengkap 12, disesuaikan dengan kebutuhan. Ada yang sampai di fi'il madhi mudhari' masdar saja. Ada yang fi'il madhi mudhari' masdar fa'il maf'ul bih misalkan. Intinya terkadang tidak lengkap ditasrif ke semua varian kata, tapi ditasrif hanya untuk yang diperlukan saja. Nah, dan tasrif disebut juga shorof, ya. Walaupun ada sedikit perbedaan, tapi bisa dikatakan ekivalen atau memiliki makna yang hampir sama. Pada ats-tsulatsy al-mujarrad, 3 huruf inti, itu ada 6 wazan. Ya. Atau di referensi lain disebut bab. Boleh ya? Nah, ada 6 bab atau 6 wazan. Ya. Wazan fa'ala yaf'ulu itu contoh kata yang masuk wazan ini adalah nasara, telah menolong, dakhala, telah masuk, kharaja, telah keluar. Nah, sebuah kata hanya masuk ke dalam satu wazan,
yang sesuai. Jadi kalau nasoro itu masuknya pasti fa'ala yaf'ulu, tidak mungkin ke yang lain. Begitu. Wazan fa'ala yaf'ilu, contoh kata adalah zalama, telah mendolimi. Hamala, telah membawa. Raja'a, telah kembali atau pulang. Sedangkan wazan fa'ala yaf'alu, contohnya fataha, telah membuka. Nafa'a, telah memberikan manfaat. La'ana, telah melaknat. Wazan atau bab fa'ila yaf'alu, contoh kata yang sesuai dengan wazan atau bab ini adalah alima, telah mengetahui. Amila, telah berbuat. La'iba, telah bermain. Kemudian wazan atau bab fa'ula yaf'ulu, kamula, sempurna. Kabura, telah besar atau menjadi tua. Hasuna, telah baik. Nah, untuk wazan atau bab fa'ila yaf'ilu, contohnya hasiba, mengira. Na'ima, merasakan kenikmatan. Tafiha, merasakan kebingungan. Nah, atau tidak mengetahui. Baik. As-sulasi artinya 3 huruf, al-mujarrad artinya tanpa tambahan. Jadi untuk sulasi mujarrad 3 huruf inti itu wazannya 6 ini. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Rumus 6 wazan atau bab pada tasrif istilahi as-sulasi al-mujarrad Anda bisa melihat di layar. Untuk fa'ala yaf'ulu, ya, itu fi'il amrnya adalah uf'ul, la taf'ul. Nah, selebihnya hampir sama dengan wazan yang lain. Jadi sisi pembeda itu pada fa'ala yaf'ulu, uf'ul, la taf'ul. Jadi pembedanya pada fi'il madin, fi'il mudhari', fi'il amr, fi'il nahi. Nah, sedangkan yang lain itu ada kemiripan. Isim fa'il wazannya fa'ilun semua. Isim maf'ul wazannya maf'ulun semua. Nah, isim zaman dan isim alat agak ada perbedaan, disesuaikan. Nah, kalau masdar itu sifatnya sama'i, lebih banyak tidak sesuai dengan rumus. Kalau masdar, ada yang sesuai dengan rumus, ada yang tidak. Nah, walaupun memang rumus yang disampaikan itu adalah rumus yang mayoritas benar, tepat, sesuai tasrifnya. Namun ada kalanya ada yang sedikit ada perbedaan, ada anomali. Nah, jadi pelajaran tasrif itu membantu, memudahkan dalam memperkirakan varian kata dengan rumus-rumus yang baku dengan ketepatan di atas 80%-an. Ya. Nah, fa'ala yaf'ilu itu fi'il amarnya if'il. Fi'il nahinya la taf'il. Selebihnya hampir sama dengan wazan atau bab yang lain. Kalau fa'ala yaf'alu, fi'il amarnya if'al. Rumusnya if'al. La taf'al, fi'il nahinya. Nah, kemudian fi'il madhi fa'ila yaf'alu, fi'il amarnya if'al. Fi'il nahinya la taf'al. Selebihnya hampir sama. Kemudian untuk fa'ula yaf'ulu, fa'ula yaf'ulu di sini ada sebagian referensi yang mentasrif untuk fa'ula yaf'ulu hanya sampai masdar saja. Karena fa'ula yaf'ulu itu masuk jenis fi'il
lazim. Fi'il yang tidak memiliki objek. Misalkan hasuna, telah menjadi baik untuk dirinya. Isim fa'ilnya kadang tidak ada. Ya. Dan kalau tidak ada isim fa'il, tidak ada objeknya, tidak ada maf'ulnya. Nah, namun di sebagian referensi juga ada yang mengisikan bagian pada isim fa'il, maf'ul, fi'il amr, dan fi'il nahi. Nah, tergantung konteksnya. Untuk fi'il maldi fa'ila yaf'ilu, itu fi'il amrnya if'il, la taf'il. Untuk fi'il nahi. Nah, selebihnya hampir sama dengan wazan yang lain. Sekarang kita coba mentasrif fa'ala yaf'ulu untuk 9 varian kata. Dengan contoh kata nasara. Jadi dari rumus itu kita pasangkan kata yang akan ditasrif. Nasara itu contoh thulathi mujarrad. Karena nasara terdiri dari 3 huruf, nun, shad, dan ra. 3 huruf inti. Maka disebut thulathi, 3 mujarrad inti. Tidak ada tambahan. Nah, nasara fi'il madhinya mengikuti rumus fa'ala. Mengikuti rumus fa'ala. Kemudian fi'il mudhari'nya mengikuti rumus yaf'ulu. Yaf'ulu. Ya dipasangkan dengan ya. Fa fi'ilnya itu dipasangkan dengan nun. Ain fi'il dipasangkan dengan shad. Lam dipasangkan dengan ra, jadi yansuru. Nah, jadi nasara itu fa fi'ilnya nun, ain fi'ilnya shad, lam fi'ilnya ra. Kalau fi'il mudhari'nya rumusnya yaf'ulu, maka kita bisa memprediksi fi'il mudhari' untuk nasara adalah yansuru. Nah, kemudian isim masdar. Isim masdar pada banyak literatur dibaca fathah. Fa'lan. Nah, ini yang sering ya. Di kamus juga fa'lan. Nah, tapi sebenarnya sebagai sebuah rumus, kita kembalikan ke kondisi asal sebuah kata itu rofa. Kita kembalikan saja ke defaultnya. Jadi fa'lun bukan fa'lan. Nah, walaupun boleh saja kalau Anda mentasrif dengan fa'lan, silakan. Itu bukan sebuah prinsip, ya. Itu hanya rumus pendekatan. Nah, dan kenapa saya memilih untuk mengembalikan ke rofa? Karena kalau biasanya dalam pelajaran-pelajaran atau buku-buku yang lain akan terpisah. Ada buku nahwu sendiri, ada buku tasrif sendiri. Nah, ketika digabung pembahasan nahwu dan tasrif, agar tidak membingungkan, maka masdarnya dikembalikan ke asal rofa. Jadi dibaca fa'lun, tidak fa'lan. Sehingga untuk nasara, isim masdarnya nasrun. Nah, walaupun itu sebenarnya bukan masalah prinsip, menurut saya, karena itu sekedar rumus untuk memudahkan pemahaman. Kemudian isim fa'il, nasara adalah rumusnya fa'ilun. Sehingga kita bisa memperkirakan bahwa isim fa'il dari nasara adalah nasirun. Untuk isim maf'ul, rumusnya maf'ulun sehingga dibaca mansurun. Fi'il amr uf'ul, dibaca unsur. La taf'ul untuk fi'il nahi menjadi la tansur. Isim zaman atau makan maf'alun menjadi mansarun. Isim alat mif'alun sehingga menjadi minsarun. Kalau kita artikan nasara fi'il madhi artinya telah menolong, yansuru fi'il mudhari' artinya sedang atau akan menolong, nasrun adalah masdar, yaitu kata benda yang diambil dari fi'il madhinya, artinya pertolongan.
Nasirun fa'il, pelaku, orang yang menolong atau pihak yang menolong. Isim maf'ul mansurun artinya yang ditolong. Fi'il amr perintah, unsur, tolonglah. Fi'il nahi, la tansur, janganlah engkau menolong. Isim zaman mansurun artinya waktu pemberian pertolongan. Sedangkan isim makan, tempat pemberian pertolongan, sama-sama rumusnya maf'alun, sehingga mansurun bisa berarti isim zaman, waktu pemberian pertolongan, bisa juga bermakna tempat pemberian pertolongan, yang itu isim makan. Kemudian isim alat minsorun, itu artinya alat yang digunakan untuk menolong. Nah, di sini Anda bisa melihat di tabel penjelasan terhadap rumus, kemudian kata nasoro yang ditasrif, dan arti masing-masing. Contoh penggunaan sebagian kata hasil tasrif dalam kalimat. Misalkan penggunaan fi'il madhi nasoro. Ada dalam Quran surah Ali Imran ayat 123. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ, dan sungguh Allah telah menolong kalian, bibadrin, di Badr, wa antum adillah, pada saat kalian lemah, pada saat kalian berjumlah sedikit. Fattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Quran surah Ali Imran ayat 123, ada penggunaan nasarakum, nasara. Kemudian fi'il mudhari' yansuru, seperti dalam Quran surah Ar-Rum ayat 5. Yansuru man yasha'u wa huwal azizur rahim. Yansuru, dia menolong. Man yasha', siapa yang dia kehendaki, wa huwal azizur rahim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Allah maha perkasa lagi maha penyayang. Quran surah Ar-Rum ayat 5. Penggunaan masdar nasrun, contohnya pada Quran surah An-Nasr ayat 1. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, ketika datang, nasrullahi, pertolongan Allah. Wal fath, dan pembukaan atau fathu Makkah. Kemudian penggunaan contoh isim fa'il nasirun, seperti dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, fa innallaha nasirukum wa mu'tikum. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, nasirukum, penolong kalian, wa mu'tikum, dan pemberi kalian. Kemudian contoh isim maf'ul. Contoh isim maf'ul, objek. Seperti dalam ucapan para ulama, di antaranya perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Fahada i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ati. Fahada, maka ini adalah i'tiqadu, keyakinan, al-firqatin najiyati, kelompok yang selamat, al-mansurati. Al-mansurati ini adalah na'at, ya, na'at karena man'utnya al-firqah itu jenisnya mu'annas, maka al-mansurah juga mu'annas. Karena na'atnya jar, maka dia juga mengalami jar. Fahada i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ah. Maka ini adalah keyakinan kelompok yang selamat, yang ditolong hingga hari kiamat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, salah satu kitab rujukan akidah yang dianjurkan untuk dikaji. Nah, dalam tasrif maf'ul
isim maf'ul mansur, ya itu untuk jenis laki-laki. Tapi kalau jenis perempuan mansurah. Ya. Kalau firqah, kelompok, itu jenisnya perempuan. Maka dia disebut mansurah. Nah, dengan tak marbutah. Baik. Kemudian fi'il amr unsur, tolonglah, itu ada di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Unsur akhaka zaliman aw madluman. Unsur, tolonglah, akhaka, saudaramu, zaliman, baik dia posisinya sebagai orang yang zalim, aw madluman, atau orang yang terzalimi. Kalau orang itu menzalimi, kita cegah dia, jangan berbuat kezaliman. Nah, di sini kata unsur, ini isim maf'ul. Kemudian fi'il nahi, larangan, la tansur, ini contohnya ada dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Allahumma a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wa yassiril huda li. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya, wa la tu'in alayya, dan janganlah engkau bantu orang yang hendak mencelakakan aku. Wansurni, dan tolonglah aku. Wa la tansur alayya, jangan engkau tolong orang yang hendak mencelakakan aku. Wa yassiril huda li, dan mudahkanlah petunjuk untukku. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, catatan tambahan untuk masdar. Masdar sebenarnya bersifat sama'i, sesuai dengan yang didengar. Didengar dalam percakapan orang-orang Arab, didengar dalam pelafatan Al-Quran, hadis, ya. Sehingga harus dihafal. Walaupun ada sebagian yang sesuai rumus. Bagaimana cara mengetahui masdar dari sebuah fi'il madhi? Jawabannya adalah dengan melihat kamus. Contoh tampilan pada sebagian kamus adalah sebagai berikut. Dakhala, kemudian garis bawah, di atasnya dikasih dhammah misalkan. Berarti ini masuk wazan fa'ala yaf'ulu. Karena ada dhammah. Jadi dakhala yadkhulu. Dukhulan, kata berikutnya yang ada di kamus, itu menunjukkan masdarnya. Masdar ini tergantung posisi dalam kalimat. Dia bisa menjadi rofa, dibaca dukhulun. Dia bisa menjadi nasab, dibaca dukhulan. Dia bisa menjadi jar, dibaca dukhulin. Nah, tapi yang umumnya, di dalam referensi lain, masdar ditulis dalam bentuk nasab. Cuma dalam buku kita, itu dikembalikan ke asal. Karena ini sekedar rumus, dibaca dengan rofa. Dukhulun. Nah. Melihat keterangan dan isyarat di kamus itu, kita paham bahwa fi'il madhinya adalah dakhala, sedangkan fi'il mudhari'nya diisyaratkan dengan harakat dhammah, sehingga fi'il mudhari'nya adalah yadkhulu. Isim masdarnya adalah dukhulun, bukan mengikuti rumus fa'lun. Nah. Latihan. Tasriflah fi'il madhi berikut ini secara tasrif istilahi dan tuliskan artinya. Ini semua adalah untuk fi'il madhi yang masuk dalam wazan fa'ala yaf'ulu. Nah, ada 5, silakan dikerjakan. Silakan dilatih. Dan untuk tasrif memang harus banyak berlatih ya. Nah, semua yang ada di dalam buku, bagi yang memiliki bukunya, silakan dilatih. Nah, dan saya sedang menulis atau menyusun kunci jawaban untuk setiap soal latihan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan, kemudahan di dalam menyelesaikannya. Berikutnya tasrif fa'ala yaf'ilu, 9 varian kata. Fa'ala yaf'ilu, fa'lun, fahuwa fa'ilun, wa dzaka maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, mif'alun. Menjadi zalama yadhlimu zulmun, fahuwa zalimun, wa dzaka madhlumun, idhlim, la tadhlim, madhlimun, madhlimun, midhlamun. Nah, jadi zalama fi'il madhi, rumusnya dari fa'ala, itu artinya telah menzalimi. Untuk fi'il mudhari', rumusnya yaf'ilu, sehingga menjadi yadhlimu, sedang atau akan menzalimi. Masdarnya adalah
zulmun. Ya, secara asal rumusnya kan fa'lun. Ini tidak sesuai rumus. Ya, ini yang dimaksud dengan sama'i. Disesuaikan dengan kondisi yang ada di kamus. Nah, zulmun, kezaliman. Untuk isim fa'il, zalimun, orang yang berbuat zalim. Isim maf'ulnya mazlumun, yang terzalimi. Sebagai perintah, idzlim, berlaku zalimlah. Nah, ini tentu perintah yang tidak benar. Ya. Lahi, larangan, la taf'il, rumusnya menjadi la tazlim, jangan engkau menzalimi. Kemudian isim zaman dan makan, mazlimun, sama untuk waktu atau tempat berbuat kezaliman. Isim alat, mizlamun, alat yang digunakan untuk berbuat zalim. Nah. Contoh penggunaan hasil tasrif dalam kalimat, contoh zalama, Quran surah An-Naml ayat 11. Illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Illa man zalama, kecuali orang yang berbuat kezaliman, thumma baddala husnan ba'da su'in, kemudian dia mengganti kebaikan, mengganti menjadi kebaikan. Kezaliman itu diganti dengan kebaikan. Ba'da su'in, setelah keburukan, fa inni ghafurur rahim, sesungguhnya aku, kata Allah, adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ada kata zalamah. Jadi kalau kita terlanjur berbuat zalim, perbaiki kezaliman itu, minta maaf kepada orang yang kita zalimi, ganti keburukan kita dengan kebaikan, maka Allah akan mengampuni dan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kemudian untuk contoh fi'il mudhari', yadhlimu, seperti dalam surah An-Nisa ayat 40. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yadhlimu, tidaklah menzalimi, mithqala dzarratin, meskipun sebesar atau seukuran atau seberat semut. Nah, tidak zalim sama sekali Allah kepada siapapun dan apapun. Nah, ini Quran surah An-Nisa ayat 40. Ini menunjukkan bahwa semua perbuatan Allah berkisar pada keadilan atau fadl, karunia dan anugerah, rahmat. Nah, yang perlu diketahui juga oleh para pemirsa sekalian, orang-orang yang belajar bahasa Arab, seringlah untuk menyimak kosakata. Ketika ada ceramah dari para asatidzah ahlus sunnah, ya, disebut hadis, diterjemahkan, ya, simak kata per kata, bahasa Arabnya, terjemahannya apa, itu menabung kosakata. Nah, dan kita telah bahas di video yang pertama bahwa kosakata memiliki peran yang sangat penting, bahkan bisa jadi lebih penting dari pemahaman terhadap struktur bahasa. Kemudian untuk masdar, az-zulmu, contoh dalam hadis riwayat Al-Bukhari, penggunaannya dalam kalimat az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Az-zulmu, kezaliman, zulumatun, akan menghasilkan kegelapan-kegelapan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maka jangan berbuat zalim meskipun kita belum melihat pengaruh kezaliman itu memberikan efek buruk pada kita di dunia. Sesungguhnya di akhirat menanti kegelapan-kegelapan. Wal'iyadu billah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa dan kezaliman kita. Kemudian untuk isim fa'il. Isim fa'il, rumusnya fa'ilun. Maka di sini untuk zalama, isim fa'ilnya adalah zalimun. Atau jika dikasih alif lam menjadi az-zalim. Seperti dalam surah Al-Furqan ayat 27, Allah Ta'ala menyatakan, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Wa yawma, dan ketika, dan pada hari kiamat, ya'addu, menggigit, adh-dhalimu, orang yang zalim, ala yadayhi, kedua tangannya. Yaqulu, dia berkata,
Ya laitani, duhai seandainya aku, ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasul. Dalam Quran surah Al-Furqan ayat 27. Menyesal mereka. Kenapa tidak mengikuti jalan Rasul? Maka kita sebelum menyesal di akhirat, ikutilah sunnah Rasul SAW. Pelajari hadis-hadis Nabi dengan pemahaman para sahabat, penjelasan para ulama ahlus sunnah, agar kita tidak menyesal di akhirat. Kemudian contoh isim maf'ul untuk zalama adalah mazlum. Seperti hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ittaqi da'watal mazlumi fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Ittaqi, berhati-hatilah, da'watal mazlumi, dari doa orang yang terzalimi, fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada tirai penghalang antara doa orang yang terzalimi itu dengan Allah. Mudah dikabulkan, berpotensi besar untuk mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan zalim kepada siapapun, baik kepada muslim, apalagi kepada ataupun kepada non-muslim. Kepada non-muslim saja dilarang zalim, apalagi kepada seorang muslim. Nah, latihan, ya, tasriflah secara istilahi untuk semua kata yang masuk wazan fa'ala yaf'ilu, yaitu hamala, kasara, raja'a, khalata, qatafa. Tasriflah dan tuliskan arti masing-masing dari bagian yang ditasrif. Kemudian untuk fa'ala yaf'alu, contohnya fataha. Jadi fi'il madhinya fataha karena rumusnya fa'ala, artinya telah membuka. Fi'il mudhari' rumusnya yaf'alu, maka kata itu menjadi yaftahu, sedang atau akan membuka. Masdarnya adalah fa'lun, kebetulan sama rumusnya dengan kata yang dihasilkan, menjadi fathun, pembukaan. Tapi perlu dipastikan di kamus ya setiap masdar itu. Kemudian fa'ilun, untuk fa'il itu rumusnya, maka fa'il untuk fataha menjadi fatihun, yang membuka, pelaku yang membuka. Maf'ul bih, rumusnya maf'ulun, sehingga menjadi maftuhun, yang terbuka atau yang dibuka. Fi'il amr, perintah, if'al, menjadi iftah, bukalah. Fi'il nahi, larangan, rumusnya la taf'al, menjadi la taftah, janganlah membuka. Isim zaman atau makan, maf'alun, rumusnya, sehingga menjadi maftahun, tempat atau waktu membuka. Isim alat, rumusnya mif'alun, sehingga isim alat dari fataha adalah miftahun, alat pembuka atau yang biasa kita kenal sebagai kunci. Jadi kunci itu miftah, dari isim alat atau isim alat dari kata fataha. Nah, contoh penggunaan kata hasil tasrif dalam kalimat untuk fi'il madhi fataha, misalkan hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, lana in qata'atil hijratu mundu fatahallahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam Makkah. Bagi kami telah terputus hijrah sejak Allah membuka Mekah untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu berhijrah lagi bagi para sahabat Nabi atau para penduduk Makkah misalkan, atau yang berada di Madinah karena sudah menjadi negeri muslim. Nah, tidak perlu keluar untuk menyelamatkan diri dari agamanya karena sudah menjadi negeri muslim. Adapun di wilayah-wilayah lain, di tempat-tempat lain dan di waktu-waktu lain tetap berlaku kewajiban hijrah hingga matahari terbit dari arah barat, sebagaimana disebutkan dalam hadis lain, bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah secara benar kepada Allah, kesulitan menjalankan ibadah, diintimidasi, disiksa, diancam dengan ancaman yang real, yang benar-benar akan melukai dia, akan membahayakan keselamatan jiwanya atau keluarganya, maka disyariatkan tetap hijrah. Nah, kemudian untuk
contoh penggunaan fi'il mudhari' yaftahu seperti dalam hadis riwayat Al-Bukhari. La'u'tiyanna ar-rayata rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi. La'u'tiyanna, sungguh aku akan berikan ar-rayata, bendera. Bendera komando pasukan perang. Berarti yang diberi bendera dia akan jadi pemimpin pasukan. Aku akan berikan bendera ini kepada rajulan, seorang laki-laki, yaftahullahu ala yadai, yang Allah akan membukakan kemenangan melalui tangannya. Dan itu ternyata Ali yang mendapatkan. Peristiwa itu terjadi pada perang Khaybar. Nah, ini termasuk salah satu keutamaan Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang sahih. Kemudian untuk contoh penggunaan isim masdar, al-fathu. Hadis riwayat Al-Bukhari, la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyyah wa idza istunfirtum fanfiru. La hijrata ba'da al-fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah bagi penduduk Makkah. Walakin jihadun wa niyyah, tapi yang ada terus adalah jihad dan niat untuk berjuang. Wa idza istunfirtum fanfiru. Kalau kalian diperintah berangkat berjihad, berangkatlah. Nah. Kemudian untuk isim fa'il, fatihun, contohnya hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman sebagai bentuk ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Salman Al-Farisi. Inna Allah azza wa jalla fatihun alaikumud dunya fala ta'khudanna minha illa balagan. Inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, fatihun alaikumud dunya, akan membukakan dunia, adalah sang pembuka dunia untuk kalian. Fala ta'khudanna minha illa balagan, maka janganlah sekali-kali engkau ambil bagian dari dunia itu kecuali secukupnya. Berikutnya untuk contoh isim maf'ul, maftuhun, seperti dalam ucapan Tawus, seorang tabi'i, kepada Atha, juga tabi'i. Ingat, para tabi'in adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan setidaknya satu sahabat Nabi. Nah, diantaranya Tawus dan Atha. Nah, dan saya juga menulis buku Sirah Tabi'in yang diterbitkan oleh At-Tuqa, Jogja. Ada beberapa tabi'in yang saya tulis sebagian perjalanan hidup, termasuk mutiara nasihat-nasihat dari mereka. Di sini adalah ucapan dari Tawus kepada Atha yang mengandung isim maf'ul dari maftuh. Wa 'alaika bi talabi hawaijika ila man babuhu maftuhun laka ila yaumil qiyamah. Wa 'alaika, dan hendaknya engkau bi talabi hawaijika, meminta kebutuhanmu, ila, kepada man babuhu maftuhun laka ila yaumil qiyamah, yang pintunya terbuka untukmu hingga hari kiamat. Maksudnya Allah akan selalu terbuka pintunya dalam memberi kepada hamba yang meminta. Nah, ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Minta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi peminta-minta bagi manusia. Itu nasihat Tawus kepada Atha. Ada maftuhun di situ, yang selalu terbuka pintunya. Kemudian berikutnya fi'il amr, iftah, bukalah. Itu seperti dalam doa masuk masjid dalam hadis riwayat Muslim, Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Allahumma, ya Allah, iftah, bukakan, li, untukku, abwaba rahmatik, pintu rahmatmu. Ketika kita akan masuk masjid, besar harapan kita untuk mendapat rahmat Allah. Ketika kita keluar dari masjid, kita berdoa, Allahumma ftahli abwaba fadlik. Bukakan untukku pintu-pintu anugerah dan karuniamu. Itu juga disebut dalam hadis yang sahih. Iftah, bukalah. Kemudian contoh penggunaan isim alat miftahun, ya. Itu seperti dalam hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, la tashrabil khamra
fa innaha miftahu kulli syarr. La tashrabil khamra. Janganlah engkau minum khamr. Fa innaha miftahu kulli syarr. Karena itu adalah miftahu, kunci, kulli syarr, dari segala keburukan, segala kejahatan. Nah, itu ada penggunaan isim alat fataha yaitu miftahun. Nah, latihan tasrif la fi'il madhi berikut secara tasrif istilahi dan tuliskan artinya. Untuk fa'ala yaf'alu, semua ini ya. Fa'ala yaf'alu, wazan fa'ala yaf'alu. Qata'a yaqta'u, la'ana yal'anu, nafa'a yanfa'u, masaha yamsahu, syara'a yashra'u. Dituliskan artinya dan ditasrif. Ya. Kalau Anda ingin berkembang kemampuan berbahasa Arabnya, banyak berlatih. Tidak cukup hanya melihat penjelasan di video pembelajaran atau menyimak penjelasan guru tapi tidak berlatih, itu akan kurang dalam pengembangan bahasa Arab kita. Nah, baik. Kemudian isikan bagian kolom yang kosong. Ya. Ini latihan berikutnya ya. Isikan bagian kolom yang kosong. Silakan berlatih. Ya. Saya hanya akan menjawab satu saja, nomor 1. Kata mal'unun. Jenis kata dalam tasrif adalah isim maf'ul. Ya, isim maf'ul. Wazan atau bab fa'ala yaf'alu. Dari kata la'ana yal'anu. Jadi wazan atau babnya fa'ala yaf'alu. Arti atau maknanya mal'unun artinya yang terlaknat, yang dijauhkan dari rahmat. Nah, taib. Itu pelajaran kita pada bab 6 ini. Semoga Allah Ta'ala memberkahi. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita bisa memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, kalam ulama ahlus sunnah, dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.